Di suatu sudut dunia, terhampar sebuah pulau yang menyimpan keajaiban tak terhingga. Pulau yang berbisik kepada dunia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Di balik pepohonan besar yang menjulang dan di antara sungai-sungai yang mengular, hidup sebuah ekosistem yang telah menjadi saksi perjalanan waktu selama jutaan tahun. Ini adalah kisah tentang alam, tentang kehidupan yang terjalin erat, dan tentang sebuah pulau yang menjadi pusat peradaban alam semesta. Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia, adalah tempat di mana alam menunjukkan wajah aslinya. Di sini, sungai-sungai seperti Kapuas dan Sungai Mahakam menjadi nadi kehidupan. Pegunungan Muller yang berdiri kokoh, memeluk lembah-lembah yang dipenuhi kehidupan, dan rawa-rawa gambut yang terlihat sunyi, sebenarnya menyimpan rahasia sebagai penyerap karbon yang sangat penting bagi keseimbangan dunia. Namun, Kalimantan bukan hanya soal geografis. Pulau ini adalah panggung megah bagi sebuah drama kehidupan yang berlangsung selama jutaan tahun. Selamat datang di Kalimantan. Bayangkan, sebuah dunia yang dimana kehidupannya tak pernah tidur. Hutan tropis Kalimantan, yang berusia lebih dari 140 juta tahun, adalah jantung dari keanekaragaman hayati di dunia. Pepohonan besar berdiri seperti penjaga waktu, melindungi flora dan fauna yang hanya ada di pulau ini. Dan kanopi hutan menjadi atap kehidupan, tempat burung-burung berkicau dan primata bergelantungan. Tanah yang subur menyimpan ribuan spesies tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Dari bunga rafflesia yang misterius hingga kayu ulin yang kokoh, semuanya ada di sini melengkapi simfoni alam Kalimantan. Namun, daya tarik utama Kalimantan terletak pada kehidupan yang berdenyut di dalamnya. Di jantung hutan Kalimantan yang lebat, tersembunyi sebuah rahasia kecil yang menakjubkan. Seekor makhluk unik yang hampir tak terlihat oleh mata manusia. Ialah katak kepala pipih. Adalah amfibi luar biasa yang hanya ditemukan di pulau ini. Ia adalah saksi bisu dari waktu dan evolusi, bertahan dalam keheningan di dunia yang terus berubah. Katak kepala pipih Kalimantan, atau Barborula kalimantanensis, adalah salah satu spesies paling unik di dunia. Tubuhnya yang pipih dirancang khusus untuk hidup di sungai-sungai berarus deras, dengan warna tubuh yang menyerupai bebatuan. Ia nyaris tak terlihat di habitatnya, membuatnya ahli dalam seni bersembunyi. Namun, keajaiban sebenarnya ada di dalam tubuhnya. Katak ini adalah satu-satunya katak di dunia yang tidak memiliki paru-paru. Iya, kalian tidak salah dengar. Alih-alih bernapas melalui paru-paru, ia menyerap oksigen langsung melalui kulitnya. Sebuah adaptasi luar biasa yang memungkinkan ia bertahan di aliran sungai yang kaya oksigen. Katak kepala pipih hanya ditemukan di sungai-sungai jernih di Kalimantan bagian barat, terutama di habitat yang terpencil dan tak tersentuh manusia. Habitat ini adalah rumah bagi banyak spesies endemik lainnya, sebuah dunia kecil yang hidup dalam harmoni sempurna. Sebagai predator kecil, katak ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem sungai dengan memakan serangga dan invertebrata lainnya. Ia adalah bagian penting dari rantai makanan, sekaligus indikator kesehatan lingkungan. Jika katak ini hilang, itu adalah tanda bahwa alam Kalimantan sedang tidak baik-baik saja. Di hutan bakau yang tenang, terdengar suara gemerisik daun dan percikan air. Di antara pepohonan, muncul sosok primata dengan wajah yang unik dan hidung panjang yang mencolok. Inilah bekantan, primata khas Kalimantan yang hanya dapat ditemukan di tempat ini. Dengan tingkah laku yang memikat dan habitat yang luar biasa, bekantan adalah simbol keindahan alam yang rapuh. Bekantan dikenal dengan nama ilmiah Nasalis larvatus
adalah primata unik yang hanya hidup di Pulau Kalimantan. Mereka memiliki ciri khas yang sulit dilupakan. Hidung panjang yang mencolok pada jantan dewasa. Hidung ini bukan sekedar aksesoris, tetapi alat komunikasi suara yang dihasilkan dari hidung besar mereka, yang digunakan untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan dominasi. Dengan tubuh berukuran sekitar 55 sampai 75 cm dan ekor yang panjang, bekantan hidup di hutan bakau, rawa-rawa, dan tepi sungai. Warna bulunya yang coklat kemerahan memadukan mereka dengan lingkungan sekitarnya, yang menjadi bukti adaptasi sempurna terhadap habitat mereka. Bekantan adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok kecil, yang berisi sekitar 10-30 individu. Kelompok ini biasanya dipimpin oleh seekor jantan, dominan yang menjaga harmoni dan melindungi kelompoknya dari ancaman. Setiap pagi, mereka bergerak dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari makanan, seperti daun muda, buah-buahan, dan biji-bijian. Namun, mereka juga dikenal sebagai perenang ulung, dengan jari tangannya yang berselaput. Bekantan sering melintasi sungai-sungai untuk mencari makanan atau menghindari predator. Saat suasana pagi menghampiri dengan nuansa yang begitu tenang, dibalut dengan kabut yang khas. Namun samar-samar terdengar sebuah suara di balik kabut yang menyelimuti ini. Suara yang melampaui keheningan pagi. Panggilan nyaringnya begitu menggema, membelah kanopi hutan yang dipenuhi pepohonan ini. Seolah-olah membawa pesan ke seluruh penjuru hutan. Dan itulah suara owa Kalimantan. Primata yang anggun dan menjadi penjaga keseimbangan ekosistem alam liar. Mereka adalah simbol kebebasan. Primata ini adalah akrobat sejati. Dengan lengan panjang yang kuat, mereka mampu meluncur di antara cabang-cabang pohon dengan kecepatan yang mengagumkan. Gerakan mereka, yang disebut brachiation, adalah salah satu pemandangan terindah di alam liar. Owa Kalimantan, atau yang dikenal dengan nama ilmiah Hylobates albibarbis, adalah primata kecil tanpa ekor yang hidup di kanopi hutan tropis Kalimantan, dengan tubuh yang ramping dan bulu halus berwarna abu-abu hingga coklat. Mereka mudah dikenali dari janggut putih khas yang menghiasi wajahnya. Owa Kalimantan dikenal sebagai hewan monogami. Sepasang owa akan membentuk ikatan seumur hidup. Hidup dalam kelompok kecil bersama anak-anak mereka. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan bernyanyi bersama. Sebuah panggilan cinta sekaligus tanda kepemilikan wilayah mereka. Namun, owa bukan hanya sekadar penghuni hutan. Mereka adalah penjaga hutan dengan menyebarkan biji-bijian dari buah yang mereka makan. Owa membantu regenerasi hutan, menjaga ekosistem tetap seimbang, dan memastikan hutan terus hidup. Tetapi di balik semua keindahan ini, Kalimantan menghadapi ancaman yang sangat besar. Deforestasi dan fragmentasi habitat akibat penebangan liar dan ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menghancurkan rumah mereka. Hutan yang dulu menjadi tempat mereka berkicau dan bergelantungan, kini berubah menjadi lahan kosong yang sunyi. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe, atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.